بسم الله الرحمن الرحيم ليكن يومك للشعب ودادا ليكن حبك Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya awali dengan doa. Semoga saudaraku setiap nonton channel ini lalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah, sedekah merupakan amalan yang mulia dengan banyak keutamaan. Allah subhanahu wa ta'ala menjamin orang yang menyedekahkan harta di jalannya akan diberi balasan yang berlipat ganda. Mereka juga akan mendapatkan pahala yang mulia dari sedekah itu. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa sedekah dapat memanjangkan umur dan mencegah kematian yang buruk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sedekahnya orang muslim itu dapat menambah umurnya dan mencegah kematian yang buruk atau su'ul khatimah. Dan Allah pula akan menghilangkan darinya sifat sombong, kefakiran, dan sifat bangga pada diri sendiri. Hadis riwayat Tabrani. Berikut adalah 10 jenis sedekah yang paling utama. Yang pertama, sedekah khafiyah. Sedekah khafiyah ini adalah sedekah yang dilakukan dengan cara tersembunyi. Sedekah ini juga bisa disebut dengan sedekah sir. Sedekah khafiyah ini merupakan sedekah yang paling utama sebab dilakukan secara sembunyi, ikhlas dan semata-mata mengharap ridha Allah. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 271 Allah berfirman, jika kamu menampakkan sedekahmu maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikan dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 271. Yang kedua, sedekah dalam keadaan sehat dan kuat. Sedekah yang dilakukan dalam kondisi yang sehat lebih utama dibandingkan dengan sedekah yang dilakukan dalam keadaan sakit, seperti misalnya dalam bentuk wasiat setelah meninggal. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim diceritakan bahwa ada seorang laki-laki yang menemui Nabi Muhammad SAW lalu bertanya, wahai Rasulullah, sedekah apa yang pahalanya paling besar? Nabi SAW menjawab, engkau bersedekah dalam keadaan sehat, sangat menyayangi harta, takut miskin, dan mengharap kekayaan. Jangan engkau menunda-nunda sedekah. Ketika ruh nyawa sampai di tenggorokan hampir meninggal, barulah engkau berwasiat. Untuk si Anu sekian, untuk si Anu sekian. Padahal waktu itu kekayaan sudah menjadi hak ahli waris. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, sedekah dari kelebihan harta. Sedekah ini dilakukan ketika kehidupan dalam rumah tangga sudah mampu terpenuhi, sementara mereka memiliki harta yang lebih dan dibagikan kepada orang yang membutuhkan. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 219, dan mereka bertanya kepadamu, apa yang mereka infakkan? Katakanlah, yang lebih dari keperluan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu, supaya kamu berpikir. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 219. Yang keempat, sedekah sesuai dengan kemampuan.
Sedekah sesuai dengan kemampuan baik sedikit maupun banyak juga merupakan sedekah yang utama. Rasulullah mengajarkan kepada umatnya untuk bersedekah sesuai dengan kemampuan. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, sedekah yang paling utama adalah yang sesuai dengan kemampuan. Dan dahulukan orang-orang yang menjadi tanggunganmu. Hadis riwayat Abu Dawud. Yang kelima, sedekah kepada keluarga, istri atau anak. Bersedekah tidak hanya dapat dilakukan dengan memberi kepada orang lain, namun memberi kepada keluarga termasuk istri dan anak juga termasuk dalam sedekah utama. Hal ini disebutkan dalam sebuah hadis Imam Muslim. Rasulullah SAW menjelaskan ada 4 macam dinar, harta dan penggunaannya. 1 dinar engkau berikan kepada orang miskin, 1 dinar engkau belanjakan untuk membebaskan hamba sahaya, 1 dinar engkau infakkan untuk di jalan Allah, dan 1 dinar lagi engkau nafkahkan kepada keluargamu. Yang paling utama dari 4-nya adalah dinar yang engkau nafkahkan untuk keluargamu. Hadis riwayat Muslim. Yang keenam, sedekah kepada kerabat. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, sedekahlah kepada orang miskin, itu termasuk sedekah. Dan bersedekah kepada kerabat ada 2 keuntungan, termasuk sedekah dan menjalin silaturahmi. Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah. Yang ketujuh, sedekah kepada tetangga. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan hamba-Nya untuk berbuat baik kepada tetangga, sebagaimana firman-Nya Surat An-Nisa ayat 36. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu persekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surat An-Nisa ayat 36. Yang kedelapan, sedekah kepada kawan seperjuangan di jalan Allah. Sedekah kepada kawan seperjuangan di jalan Allah termasuk sedekah yang utama. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, utama dinar atau harta yang diinfakkan oleh seseorang ialah dinar yang diinfakkan untuk keluarganya, lalu dinar yang diinfakkan untuk kendaraan dalam perjuangan fisabilillah, dan dinar yang diinfakkan untuk membantu kawan-kawan seperjuangan fisabilillah. Hadis riwayat Muslim. Yang kesembilan, sedekah untuk keperluan jihad fisabilillah. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, seutama-utama sedekah adalah ia kemah untuk berteduh dan beristirahat fisabilillah. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmidzi. Yang ke-10, sedekah jariyah. Sedekah jariyah ini adalah sedekah yang pahalanya akan terus mengalir, yang meskipun orang yang memberikan sedekah telah meninggal dunia. Salah satu contoh sedekah jariyah adalah membangun masjid, menyebarkan ilmu, serta menciptakan berbagai hal yang dapat bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat untuk jangka panjang. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.